belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan duduk Bu. Baik Pak. Dari kelas ya Bu? Ya Pak, dari kelas. Gimana pembelajaran tadi di kelas Bu? Alhamdulillah Pak, lancar. Oh iya Bu, besok 2 hari lagi jadwal supervisi Ibu. Ya Pak. Jam berapa Bu nanti supervisinya? Insya Allah jam 8 lebih 20 menit Pak. Untuk kelasnya di kelas berapa? Di kelas 11 multimedia. Oke, saya catat dulu biar tidak lupa. Kemudian Bu, materi apa yang ingin disampaikan Ibu? Materi tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Baik. Tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai Ibu nanti? Tujuannya yaitu peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik pada cerpen yang dibaca. Nah, tujuan pembelajaran tadi menganalisis unsur-unsur intrinsik pada cerpen yang dibaca. Yang ingin dikembangkan dari siswa itu, pembelajarannya seperti apa? Yang saya ingin kembangkan yaitu siswa mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik pada cerpen yang dibaca. Wah, menarik sekali Bu. Pasti siswa kelas 11 sangat suka nanti. Kemudian apa media atau alat atau bahan yang diperlukan apa saja Ibu kira-kira? Ya, tentunya yang saya butuhkan yaitu proyektor, LCD, laptop, papan tulis, spidol, kemudian papan yang berisikan amplop pintar. Baik, oke. Besok saya langsung ke kelas 11 multimedia nih untuk observasi supervisi pembelajaran Ibu. Ya Pak. Kemudian ada yang Bu Nadib lagi tidak untuk mendukung pembelajaran besok. Sepertinya itu sudah cukup Pak. Terus persiapannya pelaksanaan besok bagaimana? Nanti ketika pulang sekolah saya akan mempersiapkan segalanya. Baik, ada yang perlu disiapkan yang lainnya untuk supervisi besok? Sudah, itu tadi sudah cukup. Oke, baiklah. Kemudian yang bisa kita simpulkan tadi saat kita ngobrol ini apa Bu? Pembelajaran besok di kelas 11 multimedia dengan materi yaitu unsur-unsur intrinsik pada cerpen dengan sarana dan prasarana yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu yang saya butuhkan ada papan tulis, spidol, LCD, proyektor, laptop, kemudian papan yang berisikan amplop pintar. Oke, kalau begitu sampai ketemu besok ya Bu. Semoga sukses dalam supervisi pembelajaran besok. Ya Pak, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah berarti kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya? Nah, sebelum mengamati pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin doanya. Al-Fatihah. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini nihil atau ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah. Nah, coba diingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang cerpen.
jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Nah, ibu mau tanya dulu. Unsur di dalam cerpen ada dua, yaitu apa saja? Intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian bagaimana sih kita tahu ada unsur intrinsik di dalam cerpen itu? Bagaimana caranya? Dengan membaca cerpen, maka kita akan dapat menemukan unsur intrinsik dan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerpen yang kita baca. Ya, dengan kita membaca sebuah cerpen, maka kita akan tahu unsur-unsur intrinsik. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Yuk, SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Hebat. Unsur di dalam membangun cerpen itu ada dua tadi, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerpen, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang ada di luar cerpen, tetapi ikut berperan dalam membangun karya. Kemudian unsur-unsur intrinsik jenisnya tadi apa saja? Tema, ada alur, ada tokoh, ada penoplangan, kemudian sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya ibu akan menampilkan sebuah video cerita pendek. Halo adik-adik, selamat datang di podcast Nalar Suara. Wah, maksud kamu, ia tidak akan bermalas-malasan lagi. Nah, itulah cerita pendek dari Afif yang bertemakan dan berjudul Malas Belajar. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah menemukan pesan dari cerita ini? Nah, silahkan kalian tulis di buku pesan yang didapatkan dari cerpen tadi. Ya. Nah, siapa yang berani menjelaskan tentang kesimpulan atau pesan yang dapat diambil dari cerpen tadi? Pesan dari cerita tersebut adalah seorang tokoh yang bernama Afif yang malas belajar, padahal dia seharusnya harus rajin belajar supaya nilainya bagus. Tetapi dia melakukan hal yang salah dengan menaruh buku di bawah bantal dan tidak mau belajar, sehingga nilai ulangannya jelek. Agar menjadi pandai, kita harus belajar sungguh-sungguh supaya dapat nilai bagus dan membanggakan orang tua. Nah, tepuk tangan untuk Karina. Nah, pesan yang dapat diambil dari cerpen tadi adalah jika ingin mendapatkan nilai yang bagus, hendaknya kalian belajar sungguh-sungguh, jangan berbuat curang. Nah, selanjutnya kalian silahkan bergabung dengan anggota kelompok masing-masing. Nah, posisinya sudah siap ya? Sudah. Masing-masing ya? Ini ada cerpen. Nanti kalian bersama anggota kelompok kalian menganalisis unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen. Nah, dianalisis unsurnya, kemudian mencari arti kata. Kemudian nanti kalau sudah selesai mengerjakan, nanti ada yang maju satu kelompok, kemudian kelompok lain bisa menanggapi atau memberi pertanyaan. Bisa dipahami mengenai tugasnya? Bisa.
Jika ada kesulitan bisa ditanyakan, ya. Bu, ini fungsi apa? Ini nama anggota kelompoknya. Kemudian ini yang arti kata. Arti kata ini arti kata. Ya, kemudian yang selanjutnya kalau tidak kuat bisa ke belakang, itu yang unsur intrinsik. Sudah selesai semua? Siapa yang mau maju presentasi terlebih dahulu? Kelompok? Kelompok 2? Ya, kelompok 2 ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gaga akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum mempresentasikan, kita akan perkenalkan anggota kelompok kita, teman-teman. Yang pertama, Bunga Indah Febianti. Yang kedua, Cia Ananda. Ini ada Aprilia Setianingsi, terus Nur Waratul Rofiah, sama Latifatul Rahma. Nah, untuk presentasi yang pertama itu arti kosakata. Arti kosakata ya yang akan disampaikan oleh Mbak Latifatul Rahma. Silahkan Mbak Latifah. Jadi dari teks cerita tadi itu ada beberapa kosakata yang mungkin maknanya amanah yang bisa diambil dari cerita tadi adalah jangan mempunyai sifat oportunis seperti tukang cukur, dan kita harus selalu berjuang untuk Indonesia dalam kondisi apapun. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian atas presentasinya ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Tolong jelaskan apakah ada toko campuran? Kalau ada, tolong jelaskan. Ada. Tokoh campuran merupakan penggambaran sikap tokoh yang memiliki sisi baik selain sisi buruk. Hal ini ada pada diri Ruslan yang terlihat ketika dia memberi pertolongan kepada keluarga Tito ketika perang datang, tetapi pada akhir cerita itu Ruslan diketahui sebagai salah satu pemberontak. Sudah? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah? Sekian Dari kelompok Gaga. Hadiahnya, maaf bila ada salah kata, berpas hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Merpati ingin mempresentasikan tentang unsur intrinsik dalam cerita. Tema utama dari cerpen Tukang Cukur adalah tentang manusia yang oportunis karena dalam cerita tersebut
ampas atau kacang, kedelai, kelapa yang sudah diambil minyaknya. Memaki-maki, marah-marah, semak-semak, tumbuhan perdu, mendesing, mengeluarkan bunyi peluru yang ditembakkan dan sebagainya, berkeliaran, berjalan atau terbang dan sebagainya, kemana-mana. Oke, sekian dari kami. Apa ada yang mau ditanyakan? Ada. Bagaimana pesan moral dalam teks cerpen tersebut? Pesan moral dalam cerita ini adalah tidak boleh menjadi seorang yang memiliki sifat oportunis seperti tukang cukur. Sekian dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Merak izin berpresentasi. Presentasi akan dibacakan oleh Arti kosakata sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Reot artinya sudah sangat rusak dan hampir roboh. Copang-camping artinya sudah sangat rusak, biasanya untuk pakaian. Yang terbang sangat rendah. Datang dan pergi lagi. Sekian presentasi dari saya. Apa ada pertanyaan? Ada. Ya Mbak Sia, silakan. Jelaskan kalimat mana yang menunjukkan bahwa latar tempat pada cerpen berada di Kudus. Itu anak cerdas, pejagan kawasan pinggiran kota Kudus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, sekian dari kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Tadi penjelasan mengenai isi cerpen dari apa tadi judulnya? Tukang cukur. Judulnya Tukang Cukur. Kemudian yang dianalisis tadi apa? Arti kata dan unsur intrinsik. Nah tadi ada apa saja arti kata yang perlu dicari tahu artinya? Pertama, reot. Tadi apa reot? Sudah sangat rusak. Sudah sangat rusak, hampir roboh. Kemudian yang kedua tadi compang-camping. Apa compang-camping? Sudah sangat rusak. Untuk pakaian. Kemudian remah-remah. Kemudian wenter. Serbuk pewarna. Kemudian bungkil. Kemudian ujung ikat kepala. Kemudian memaki-maki. Marah. Kemudian duh. Ikat Kepala. Kemudian semak-semak. tumbuhan perdu. Kemudian fajar. Kemudian mendesing. Mengeluarkan bunyi peluru yang menembakkan dan sebagainya. Kemudian amanat atau pesan yang terkandung di dalam cerpen itu apa? Jangan mempunyai sifat oportunis Dengan memiliki sifat yang oportunis seperti yang dicontohkan oleh si tukang cukur. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai presentasi ini? Alhamdulillah. Nah, Ibu ada amplop tinta. Nah, sebelumnya kembali ke tempat masing-masing terlebih dahulu. Sudah nyaman seperti semula lagi? Nah, ini Ibu ada amplop pintar
di dalam 8 amplop ini ada berbagai macam pertanyaan. Nah, nanti dari kalian semua bisa maju untuk ambil satu pertanyaan dari dalam amplop ini, kemudian dijawab, ya, dijawab. Kalau jawabannya betul, bisa ambil hadiah. Kalau jawabannya kurang tepat, ada konsekuensinya, yaitu apa? Nanti bisa dilihat konsekuensinya, ya. Ya, siap? Siap. Yuk. Siapa yang mau maju duluan? Yuk, maju. Pilih amplop mana yang kamu sukai. Warna pink, coba diambil, dibaca pertanyaannya apa? Jelaskan pengertian cerpen. Jelaskan pengertian cerpen. Coba jelaskan apa? Jenis karya sastra yang terdiri dari 500 sampai 1000 kata. Ya, coba betul apa salah? Betul apa salah? Salah. Coba ambil hadiahnya apa? Satu. Mendapatkan 3 bungkus permen. Alhamdulillah mendapatkan 3 bungkus permen. Nah, diambil. Kasih Bu. Sama-sama. Sini tadi sudah ya. Ini yang sudah. Kemudian siapa lagi yang mau menjawab? Ayo, Latif ya maju. Pilih amplop warna biru. Coba. Pertanyaannya apa? Jelaskan pengertian tokoh. Nah, pengertian tokoh tadi apa? Ayo. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Ya, tokoh adalah pelaku di dalam sebuah cerita. Betul atau salah? Betul. Tepuk tangan. Ada hadiahnya. Pilih. Dapat hadiah apa? Ayo coba. Mendapatkan 3 bungkus permen. Mendapatkan 3 bungkus permen juga. Kasih 3. Coba cek semangat anak SMK dulu. Yuk, SMK bisa. Bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih ada 3 amplop tinta. Ayo, siapa yang mau maju? Yo, Karin maju, Karin dulu. Coba dibaca dengan jelas apa pertanyaannya. Jelaskan pengertian latar. Pengertian latar. Tempat, waktu, suasana. Ya, tempat, waktu, suasana. Betul atau tidak? Betul. Coba ambil hadiahnya. Mendapatkan 3 bungkus permen. Untuk pembelajaran hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Saya. Ya, siapa? Latifah. Ini juga berdiri supaya teman-teman kalian bisa mendengarkan dengan jelas. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah kita pelajari tentang pengertian cerpen. Cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Terus unsur pembangun cerpen itu ada 2. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu ada tema, alur, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Tema adalah ide pokok yang mendasari suatu cerita. Alur adalah susunan peristiwa dan jalannya cerita. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter dan sifat tokoh dalam cerpen.
Latar adalah tempat terjadinya sebuah cerpen. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Gaya bahasa adalah penggunaan pilihan kata untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, itu tadi kesimpulan pembelajaran hari ini. Sampai sini paham? Ada yang bertanyakan? Tidak. Bertanyakan. Nah, sebelumnya Ibu mau menyampaikan materi pembelajaran selanjutnya, yaitu menganalisis nilai-nilai isi cerpen, menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, masa depan adalah milik kita apabila kita percaya akan mimpi. Mimpi dapat terwujud apabila memiliki keberanian. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita jalankan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Bu. Tadi kan Bu Nadib sudah melaksanakan pembelajaran. Nah, saya tadi ikut mengobservasi. Bagaimana perasaan Bu Nadib tadi? Alhamdulillah sudah selesai, saya menjadi lega dan pulang. Selamat ya, Bu. Tadi itu kelasnya bagus loh. Kelasnya dinamis, kondusif, tenang, menarik. Kita akan membahas sebentar hasil supervisi, hasil pengamatan saya yang sudah Bu Nadib lakukan tadi. Apakah tujuan pembelajaran tadi sudah tercapai menurut Ibu? Alhamdulillah sudah, Pak. Tetapi masih ada yang mengejar di pikiran saya, yaitu tadi ada 2 siswa yang mengalami membutuhkan pendampingan secara khusus, tetapi saya masih merasa belum optimal dalam mendampingi dalam pembelajaran anak tersebut. Oh, jadi ada 2 anak yang belum mendapatkan pendampingan optimal. Betul begitu, Bu? Betul, Pak. Menurut Bu Nadib, pendampingan optimal itu seperti apa? Menurut saya adalah siswa mampu mencapai indikator yang saya terapkan dalam pembelajaran tadi. Nah, yaitu siswa mampu menganalisis nilai unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen yang dibaca. Nah, lalu Bu, menurut Ibu, 2 siswa tersebut itu misal ya, ini misal, kalau saya kasih penilaian antara angka 1 sampai 10, di angka berapa capaian kompetensi siswa tersebut? Masih di angka 6,5, Pak. 6,5 ya. Menurut Ibu, apa yang bisa Bu Nadib lakukan untuk meningkatkan ketercapaian mereka, 2 orang siswa tersebut? Saya akan mencoba dengan memvariasikan strategi berdiferensiasi, Pak. Baik, menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Dengan cara memberikan variasi konten pada proses pembelajaran dengan memperhatikan motivasi belajar dan kemampuan dari peserta didik. Mungkin ada hal yang lain yang bisa dilakukan? Kolaborasi, Pak, kolaborasi dengan teman sejawat. Siapa Bu yang ingin diajak? Sesama guru bahasa Indonesia, yaitu Bapak Hendika. Masuk tim teaching. Bagus loh Bu.
gagasan dari Ibu luar biasa. Bisa berkolaborasi juga dengan guru mapel bahasa Indonesia lainnya. Ada dukungan apa lagi yang Bu Nanti butuhkan? Sudah Pak, menurut saya itu yaitu tentang dengan strategi pembelajaran diferensiasi serta teman sejawat tadi, Bapak Andika selaku guru pelajaran bahasa Indonesia. Oke, sepertinya kita sudah punya solusi ya Bu. Jadi apa kesimpulan kita dari hasil diskusi ini setelah saya observasi pembelajaran Ibu? Kesimpulannya yaitu begini Pak, saya akan memvariasi konten pembelajaran di kelas saya sesuai dengan minat dan kemampuan anak. Nah, dan juga saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menjadi pendamping khusus semacam tim teaching Pak. Baik, untuk materi selanjutnya, jika ada tujuan pembelajaran yang belum tercapai, tidak perlu takut ya Bu? Ya Pak. Oke, saya rasa cukup Bu untuk ngobrol-ngobrol atau setelah observasi tadi saya sudah mengamati Ibu dalam pembelajaran sangat bagus, sudah lengkap. Terima kasih Bu Nadib atas waktunya. Ya Pak, terima kasih juga atas saran dan solusinya Pak. Silahkan kembali untuk melanjutkan aktivitas lainnya Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.